Baik Bapak, Ibu dosen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya di Mimbar Intelek. Nah, ini ada informasi yang saya kutip ya dari hasil sosialisasi kemarin terkait dengan peningkatan jenjang karir dosen dan perkembangan regulasi karir dosen. Jadi informasi di sini tuh termasuk kenapa banyak yang gagal dosen-dosen itu khususnya untuk peningkatan karir dosennya, terutama untuk jenjang kenaikan jabatan akademik. Bapak Ibu dosen perlu harus tahu informasi tersebut biar nanti ketika nanti pengajuan jabatan akademik dosen di periode berikutnya itu Bapak Ibu guru sudah bisa mengetahui ini loh kegagalan saya itu di sini, ataupun bagi yang belum itu bisa menjadi pembelajaran kalau nanti dalam pengajuan jabatan akademik dosennya itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, tapi sebelum saya membahas ini lebih jauh, lebih dalam, saya mau menginformasikan kepada teman-teman dosen bahwa bagi Bapak Ibu dosen yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk prompting publikasi di jurnal internasional Scopus ya, ataupun di jurnal Sinta mulai dari Sinta 1 hingga Sinta 6, kemudian menulis buku, semuanya dengan cara-cara yang cepat, bisa dilakukan dengan menggunakan AI. Bapak Ibu dosen bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Nah, Bapak Ibu dosen juga bisa memfollow Instagram saya ya maupun Facebook saya dan TikTok saya karena informasi terkait dengan webinar penulisan artikel ilmiah di jurnal Scopus ya biasanya saya share di sosial media saya tersebut. Baik Bapak Ibu dosen, tanpa panjang lebar, jadi informasinya itu adalah seperti ini. Nah, ini adalah paradigma baru terkait dengan kebijakan pendidikan tinggi, di mana pendidikan tinggi itu kan ada talenta, kemudian ada institusi perguruan tinggi ya, ada sains dan teknologi, ada ekosistem penelitian dan pengembangan dan penggerak pembangunan. Nah, dari kesekian pendidikan tinggi itu, ya sumber-sumber pendidikan tinggi ini harus memiliki kontribusi ya, di mana ada program prioritas dari Kemendikti-Saintek ya, mulai dari akses pendidikan tinggi bermutu, relevan dan berdampak. Meskipun kalau kita lihat dari segi kesetaraan ya itu masih belum setara ya, terutama masih banyak ketimpangan yang terjadi terutama antara PTS dan PTN gitu. Kemudian pengembangan talenta sains dan teknologi itu juga sering dikembangkan ya oleh Mendikti-Saintek ini. Ada penumbuhan dan penguatan budaya ilmiah, scientific culture, dan penelitian dan pengembangan, dan penyelesaian permasalahan sosial dan ekonomi. Jadi harus memiliki kontribusi keempat komponen tersebut. Nah, dari kontribusi tersebut itu akan mengarah kepada pembangunan ekonomi, di mana ada pengentasan kemiskinan, swasembada pangan, kemudian swasembada energi, subsidi tepat sasaran, dan hilirisasi komoditas gitu. Nah, layanan pembinaan dan pengembangan sumber daya dosen itu mencangkup beberapa hal ya di sini. Mulai dari pendaftaran dan pemutahiran data dosen ya. Di sini sebenarnya untuk memastikan data dosen itu akurat gitu. Kemudian ada pengolahan kinerja dosen. Jadi ini merupakan forum kinerja yang konstruktif untuk meningkatkan kinerja dosen itu sendiri. Nah, baru ada proses kenaikan jabatan akademik dosen ya, yang dimana ini merupakan kumpulan dari kegiatan Tridharma kita ya. Jadi tentu ini akan adanya penjaminan kelancaran dan kepastian layanan pembinaan dan pengembangan profesi serta karir dosen. Nah, juga ada peningkatan kompetensi dosen ya. Peningkatan kompetensi dosen itu seperti kita mengikuti pelatihan-pelatihan seperti pelatihan untuk meningkatkan soft skill maupun hard skill ya yang relevan. Ada peningkatan kualifikasi dosen, mulai dari pengembangan profesionalisme dan dosen berkelanjutan. Dan ada integritas akademik ya, ini penting ya, sepertinya memang sebelum kita memutuskan untuk menjadi dosen ya, atau setidaknya ketika kita sudah menjadi dosen itu kita harus paham tentang integritas akademik ya, mulai dari fasilitas pelaksanaan integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah ya, biar menghindari banyak plagiarisme dan sebagainya gitu ya. Nah, ini beban kerja dosen ya, sebagaimana yang kita laporkan setiap semester ya, untuk semua dosen, baik dosen yang sudah bersertifikasi maupun yang belum bersertifikasi, karena ini semuanya akan mengarah kepada peningkatan karir dosen.
Jadi seperti yang kita ketahui bahwa BKD itu merupakan kegiatan yang diwajibkan bagi semua dosen dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pendidik profesional dan ilmuwan pada kurun waktu tertentu ya. Biasanya kita laporkan dalam setiap semester ya, di mana BKD ini dilakukan untuk sebenarnya merekam kinerja dosen dalam menjalankan kegiatan Tridharma tersebut. Nah, kegiatan kegiatan Tridharma perguruan tinggi itu kan sempat menyangkut tiga hal ini ya Bapak Ibu dosen ya, termasuk ada satu komponen ya, dalam hal ini adalah pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat, dan penunjang gitu. Nah jadi eh, kita terutama kalau untuk melakukan penelitian ini tidak hanya sekedar kita menulis proposal kemudian didanai dan melakukan penelitian dan laporan akhir, tidak seperti itu, tapi kita juga harus menghasilkan luaran-luaran dari hasil penelitian tersebut. Nah, secara detail BKD itu telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen di pasal 72. Nah, BKD juga itu wajib dilaporkan pada setiap semester Bapak Ibu dosen di perguruan tinggi penugasan. Nah, ketentuan kriteria itu pencapaian yaitu Bapak Ibu dosen itu harus minimal ya memenuhi 12 SKS dan maksimalnya adalah 16 SKS. Saya kira Bapak Ibu dosen sudah tahu akan hal tersebut. Nah, ini kontribusi laporan LKD BKD. Jadi mungkin Bapak Ibu dosen belum tahu ya kontribusinya kita itu sebenarnya apa sih ketika kita melaporkan BKD kita. Jadi kan kita sudah mengetahui bahwa itu adalah sebagai indikator kinerja ya, kinerja dosen yang kemudian bagian dari kinerja kementerian ya, kemudian ada kinerja utama perguruan tinggi, indikator kinerja dosen, dan juga melahirkan BKD tersebut. Nah, pencapaian indikator kinerja sasaran strategis ya, ini biasanya juga akan dipakai dalam aktivitas kita dalam menyusun borang untuk akreditasi, baik itu akreditasi institusi maupun akreditasi program studi ya, di mana sebuah instansi itu harus memiliki visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi itu arahnya mau dikemanakan. Nah, kemudian karir dosen ya, karir dosen saya kira ini ada SKP, ada BKD, dan panduan akademik ya, panduan jabatan akademik, di mana LKD BKD di setiap semester itu dapat dilaporkan sebagai SKP periodik ya, terutama kalau yang dosen-dosen PNS itu kan mereka juga memiliki harus pelaporan SKP ya, tetapi di kampus tempat saya bekerja itu bukan hanya dosen-dosen PNS saja, dosen-dosen non PNS itu juga diwajibkan untuk menyusun SKP. Jadi bagi saya SKP itu bukan sesuatu hal yang asing gitu ya. Ketika ada kemarin perubahan informasi terkait dengan SKP, bagi saya itu tidak sesuatu hal yang baru gitu, karena kebetulan di kampus saya itu sering melakukan SKP ya, baik itu yang dosen PNS maupun yang non PNS. Dikonversikan menjadi angka kredit konversi ya. Nah, penilaian kinerja ini sesuai dengan kalender akademik. Nah, pengelolaan kinerja dosen di sini jadi ada alur pelaporan kinerja dosen. Kalau kita lihat yang pertama itu Bapak Ibu dosen, dosen dan atasan dosen, dalam hal ini adalah dekan untuk akademik ataupun kaprodi untuk vokasi, ia melakukan dialog kerja. Nah, dosen dan atasan dosen ini menyepakati kontrak kinerja selama 1 semester ke depan. Nah, dosen melaksanakan kinerja selama 1 semester, di mana pada akhir semester atasan dosen itu melakukan penilaian dari kinerja ya kita selama 1 semester dalam pelaporan BKD tersebut. Ya, kemudian perguruan tinggi dan dosen itu membuat dokumen SKP sesuai dengan hasil kinerja dan perilaku kerjanya. Baru PT membuat dokumen PAK konversi. Itu alur pelaporan kinerja dosen ya. Secara sederhananya seperti ini. Jadi, tapi ketika pelaksanaannya juga lumayan ribet gitu. Nah, untuk BKD dan SKP, pemberian predikat kinerja SKP berdasarkan BKD ini saya berikan informasi saja, seperti yang sudah saya sampaikan. Kalau bagi saya ini bukan sesuatu hal yang baru ya. Nah, kalau BKD itu kan kita harus memenuhi jumlah SKS yang disyaratkan ya Bapak Ibu dosen ya. Minimal harus memenuhi kalau Bapak Ibu dosen itu mau mendapatkan tunjangan profesi dosennya. Nah, sedangkan kalau yang SKP itu
penilaian itu hanya cuma kurang, kemudian baik atau sangat baik ya. Nah, atau bahkan butuh perbaikan. Nah, itu hanya cuma sekeliling itu saja. Jadi memang sudah ada disyaratkan ketika kita mencapai skor sekian itu maka akan muncul otomatis ya. Nah, itu pernah saya share ya aplikasi Excel-nya gitu. Jadi kita tinggal mengisi saja kegiatan Tridharma kita, tidak perlu harus dilaporkan semuanya. Yang penting target kita itu mau baik sekali atau baik gitu saja ya. Tapi saran saya Bapak Ibu dosen kalau punya kinerja yang cukup banyak ya dimasukkan saja ya. Karena itu akan ditarik untuk menjadi kenaikan kepangkatan gitu. Nah, kalau saya dulu sebelum adanya penarikan kepangkatan dari SKP ya ataupun BKD itu, saya mengisi SKP saya itu tidak semua kinerja saya masukkan karena target saya udah sementing baik saja gitu. Jadi ada beberapa hasil penelitian maupun penelitian yang sedang berjalan itu memang tidak saya masukkan gitu. Nah, ini angka kredit konversi saya kira bisa saya skip karena seringkali sudah saya jelaskan terkait dengan hal tersebut ya. Ini dikhususkan memang untuk dosen-dosen yang PNS ya atau DPK. Nah, ini kita sekarang masuk ke kenaikan jenjang jabatan akademik dosen Bapak Ibu dosen. Jadi berdasarkan peraturan Kepmendikti-Saintek nomor 63 ya tahun 2025, di mana jabatan akademik itu merupakan kedudukan yang menunjang tugas, tanggung jawab dan wewenang dan hak ya seorang dosen dalam suatu satuan pendidikan tinggi yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada keahlian tertentu serta bersifat mandiri. Nah, usulan seseorang menjadi profesor sebagai jabatan profesional tertinggi bagi dosen. Jadi bukan hanya pemenuhan administrasi, namun juga evaluasi kepatutan dan yang bersangkutan untuk menempati kedudukan dosen, melaksanakan fungsi dosen dan tujuan kedudukan dosen tersebut. Jadi pemberlakuannya itu berdasarkan dari Kepmendikti-Saintek nomor 63 tersebut Bapak Ibu dosen ya, bisa dilihat. Sedangkan merupakan ini adalah pemberlakuan revisi Permen 44 itu akan mulai diberlakukan itu di tahun 2026. Jadi disinilah nanti kampus itu memiliki kewenangan ya dalam mengatur kenaikan jabatan akademik dosennya, tetapi tetap terkontrol oleh Kemendikti-Saintek ya gitu. Nah, ini gambaran hasil penilaian jabatan akademik dosen untuk gelombang 0 hingga 1 tahun 2025 Bapak Ibu dosen. Bapak Ibu lihat ya di situ. Untuk gelombang pertama ya, untuk gelombang pertama yang diusulkan itu mencapai 3.000 sekian ya. Kemudian yang belum itu 1.000 sekian, baru yang direkomendasikan itu 2.000 sekian. Nah, untuk yang gelombang 0 itu yang diusulkan itu mencapai 1.500-an. Sedangkan yang belum itu 845 dan yang direkomendasikan itu 733. Nah, rasio tingkat kelulusan lektor kepala dan profesor pada tahun 2025 mulai dari gelombang 0 dan gelombang 1 itu seperti yang tertera dalam pie chart ini ya. Jadi kalau untuk lektor kepala yang belum direkomendasikan itu sekitar 37%. Sedangkan yang direkomendasikan itu 63, jadi lebih banyak yang direkomendasikan. Nah, sedangkan untuk yang profesor itu juga lebih banyak lebih sedikit ya yang direkomendasikan, hanya cuma mencapai 44% ya. Sedangkan yang tidak direkomendasikan itu adalah 56%. Nah, ini yang menjadi catatan kita tersendiri ya, terutama untuk ke guru besar. Apa yang menyebabkan kemudian pengajuan jabatan akademik dosen itu gagal untuk direkomendasikan. Nah, di slide berikutnya ini kalau Bapak Ibu lihat di sini, itu ternyata yang menjadi kasus utamanya itu adalah syarat khusus bagi karya ilmiah. Itu mencapai 63 ya, yang tertinggi bahkan ya. Itu yang paling tertinggi. Sedangkan sisanya itu hanya cuma angka kredit ya, mungkin tidak memenuhi ya, misalnya targetnya katakanlah 850, tapi dia tidak mencapai hal tersebut. Kemudian profilnya ya juga mengalami ini ya, termasuk misalnya S1, S2, S3-nya itu apakah linear atau tidak gitu ya. Kemudian ada dokumen bagian senat itu juga yang bagian, kalau kita berbicara tentang bagian administrasinya. Kemudian ada komite integritas, ada surat pengantar, kemudian surat pernyataan pimpinan,
surat pernyataan fakta integritas, dan BKD ya. Kalau BKD ternyata yang paling kecil. Jadi kalau itu yang dari bagian administrasi. Kalau bagian substansinya ya tetap ya syarat khusus ya, syarat khusus itu maupun penulisan artikel ilmiah itu yang menjadi paling tinggi. Berarti dari poin ini itu kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa syarat khusus kenaikan jabatan akademik itu adalah hal yang seringkali menjadi masalah bagi Bapak Ibu dosen. Oleh karena itu, kedepannya ini harus bisa menjadi pembelajaran biar nanti kita tidak lagi mengalami hambatan di bidang ini. Nah, sama halnya ya dengan yang profesor ya. Tadi yang lektor kepala, ini yang profesor tetap ya. Jadi syarat khusus ke karya ilmiah itu menjadi salah satu faktor gagalnya seseorang itu direkomendasikan untuk menjabat sebagai profesor. Nah, jadwal penilaian usulan kenaikan jabatan akademik dosen, lektor maupun guru besar di gelombang ketiga ini, ya ini Bapak Ibu lihat ya di sini. Di mana penilaian usulan revisi itu tanggal 20 ya, tanggal 20 November hingga 17 Desember gitu. Bapak Ibu catat ya informasi ini bagi teman-teman dosen yang akan mengajukan ke jabatan akademiknya. Nah, poin-poin penting yang perlu diperhatikan pada usulan kenaikan jabatan akademik ya. Yang pertama, pimpinan perguruan tinggi dan pimpinan LLDikti itu memastikan bahwa dokumen usulan kenaikan jabatan akademik dosen harus sesuai dengan format ya kepada dokumen pada Kemendikti Saintek nomor 63 ya, serta terjamin keabsahannya. Kemudian pimpinan perguruan tinggi dan pimpinan LLDikti itu melakukan validasi dan pengesahan usulan sesuai dengan jadwal pada surat edaran. Ketiga itu memastikan usulan kepakaran di Sistar sesuai dengan yang tertulis dalam berita acara Senat. Yang keempat itu pemenuhan laporan LKD-BKD dalam satu perguruan tinggi. Yang kelima itu ada saat ajuan usulan revisi, mohon dokumen perbaikan usulan itu tidak hanya disampaikan pada dokumen klarifikasi ya atau link Google Drive, tetapi juga dilakukan pada sisternya, update-nya ya, diupdate di sister pada setiap bagian atau komponen yang dilakukan perbaikan. Nah, untuk usulan jabatan akademik dosen yang memasuki BUP ya per 1 Desember 2025 itu hanya dapat mengusulkan usulan di periode berikutnya dan dianjurkan untuk tidak mengajukan pensiun sampai keluar hasil penilaian jabatan akademik dosen yang diusulkan. Jadi ini khusus untuk dosen-dosen yang akan pensiun ya. Jangan dulu diajukan pensiunnya. Terutama misalnya mau ke guru besar, misalnya seperti itu. Kemudian dimulai tahun 2026, batasan untuk usul kenaikan jabatan akademik dosen adalah 1 tahun sebelum pensiun, ya sesuai dengan surat edaran nomor 0510 tahun 2025 ya. Kemudian yang ke-8 itu angka kredit konversi periodik PNS itu sudah dapat difasilitasi di Sister yang tersinkronisasi dengan aplikasi CASN. Dosen dapat melakukan update data di aplikasi CASN-nya. Nah, selanjutnya itu adalah integritas akademik. Ini yang seringkali saya bahas ya. Ternyata kalau kita lihat ya, data jumlah publikasi dan sitasi di negara ASEAN tahun 2024 itu Indonesia itu mencapai yang tertinggi ya. Tertinggi, tetapi kualitas artikel sangat buruk dan tidak mengetahui integritas akademiknya ya. Ini yang menjadi kekhawatiran ya buat apa kita sebagai peneliti ya, sebagai penulis, bahwa tidak penting jumlahnya, tetapi yang terpenting itu dia punya kualitas yang kemudian bisa bermanfaat seperti itu. Ini tren jumlah publikasi dan sitasi di Indonesia sejak tahun 2020 hingga 2024 itu mengalami penurunan ya, penurunan dalam jumlah sitasi, meskipun ada sedikit peningkatan di dalam dokumen, tetapi ini juga sangat sejalan dengan self citation ya. Jadi mensitasi tulisannya sendiri. Sebenarnya tidak ada masalah ya ketika mensitasi tulisan sendiri, tetapi diparaphrase sedemikian rupa gitu. Nah, untuk riset integrity index R12 ini yang kemarin yang pernah dibahas ya. Jadi ada 13 universitas di Indonesia itu masuk dalam kategori ini ya, Research Integrity Index ya, mulai dari yang berwarna kuning, merah ya sampai yang orange ya. Terutama yang merah ini yang sangat dikhawatirkan ya.
di situ karena banyak kemudian paper-papernya itu publish di jurnal-jurnal yang predator gitu. Nah, di yang lain itu juga menjadi perhatian. Ya, bukan berarti yang kuning itu jauh lebih baik, enggak juga. Ya, kalau mau baik ya warna hijau sebenarnya gitu. Tapi ini menjadi sebenarnya acuan pembelajaran buat kedepannya itu biar jauh lebih baik. Nah, jumlah artikel yang diredaksi atau berafiliasi dengan institusi Indonesia ya, jadi artinya banyak ya sebenarnya. Kita misalnya join publication lah, join publikasi dengan peneliti-peneliti di luar negeri itu. Nah, ini ada peneliti-peneliti Indonesia itu yang kemudian afiliasinya masuk di situ dalam penulis sebagai penulis gitu. Nah, integritas akademik, kalau Bapak Ibu lihat ini sumbernya dari Permendikbudristek nomor 39 tahun 2021. Jadi integritas akademik itu komitmen dalam bentuk perbuatan berdasarkan nilai-nilai luhur dalam melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi. Nah, tujuannya itu adalah sebenarnya untuk menjaga budaya akademik di perguruan tinggi dan membina sivitas akademik agar terhindar dari perbuatan melanggar dan nilai integritas akademik itu sendiri. Nah, nilai integritas akademik itu ya adalah kejujuran, kepercayaan, keadilan, kehormatan, tanggung jawab, dan keteguhan hati, seperti itu. Nah, pembinaan nilainya itu pemimpin perguruan tinggi itu bertanggung jawab melakukan pembinaan nilai integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah. Jadi mulai dari perumusan kebijakan mengenai integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah, kemudian penetapan peraturan mengenai integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah. Yang ketiga itu sosialisasi peraturan mengenai integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah, dan internalisasi nilai integritas akademik dalam kegiatan tridharma melalui kebijakan dan program yang berkelanjutan. Nah, pelanggaran integritas akademik mulai dari fabrikasi, falsifikasi, plagiarisme, ya, pengajuan jama, konflik kepentingan, ya, ada juga kepengarangan yang tidak sah. Nah, ini bagian-bagian dari pelanggaran integritas akademik. Jadi Bapak Ibu lihat di sini ya. Nah, komponen utamanya itu kan kejujuran sebenarnya. Nah, ini alur pelaporan pelanggaran integritas akademik ya. Kalau Bapak Ibu lihat di sini ya, seperti ini gambarannya. Mungkin Bapak Ibu dosen bisa mempelajarinya ya. Baik, saya kira cukup sekian Bapak Ibu dosen. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.